together, His word that will last forever. We grow together as a family, worship the God of eternity. Glow Kids, yeah, Glow Kids, yeah, Glow Kids Asia. Glow Kids, yeah, Glow Kids, yeah, Glow Kids Asia. Glow Kids! God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. I'll praise His name. I'll praise His name. I'll praise His name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah, so good to me. It's so good. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf menjadi gubernur di Mesir. Kelaparan yang terjadi sangat parah, bahkan sampai ke tempat Yakub. Ketika Yakub mendengar bahwa gandum tersedia di Mesir, dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi dan membeli gandum untuk mereka. Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya datang dan dia mengenali mereka. 10 saudara itu datang ke hadapannya dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf berpura-pura tidak mengenal mereka. "Kamu berasal dari mana?" "Dari tanah Kanaan." Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata. "Tidak, tuanku, kami, para hambamu, adalah 12 bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, yang termuda bersama ayah kami, dan yang seorang lagi sudah tidak ada lagi. Kamu adalah mata-mata. Dengan ini kamu akan diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari tempat ini, kecuali adik bungsumu datang ke sini. Kirimkan salah seorang dari kamu, dan suruhlah dia membawa saudaramu itu, sementara yang lain tetap terkurung di sini, agar perkataanmu dapat diuji. Apakah ada kebenaran dalam dirimu?" Dan Yusuf menahan mereka semua selama 3 hari. Pada hari ketiga, Yusuf berkata kepada mereka, "Lakukan apa yang aku katakan, karena aku takut kepada Tuhan. Jika kamu orang jujur, biarkan salah seorang dari kamu tetap di sini, dan biarkan yang lain pergi untuk membawa gandum, dan bawalah adik bungsumu kepadaku. Jadi kata-katamu akan diuji, supaya kamu tidak akan mati." Dan mereka berkata satu sama lain, "Kita dihukum karena apa yang kita lakukan terhadap Yusuf di masa lalu. Itulah mengapa kita mengalami masalah ini. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kita harus bertanggung jawab atas darahnya." Mereka tidak tahu bahwa Yusuf dapat memahami semua yang mereka katakan. Yusuf mengundurkan diri dari mereka dan mulai menangis.
Dia kembali kepada mereka dan berbicara kepada mereka. Dia memilih Simeon dan mengikatnya di depan mereka, dan menyuruh sisanya pulang ke rumah dan memberi mereka gandum. Tetapi dia memerintahkan pegawainya untuk mengembalikan uang pembayaran mereka ke dalam karung. Ketika sampai di rumah, mereka memberitahu ayah mereka tentang perjuangan mereka untuk mendapatkan gandum, dan bagaimana penguasa negeri Mesir ingin mereka kembali bersama Benyamin. Yakub berkata, "Oh, Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi, dan kamu akan mengambil Benyamin. Aku yang akan menanggung semua kehilangan itu." Kelaparan hebat terus berlangsung. Jadi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke Mesir dan mendapatkan lebih banyak bahan makanan. Yehuda berkata kepada ayahnya, Yakub, "Kirimkan Benyamin bersamaku, dan kami akan pergi, agar kita dapat hidup dan tidak mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami, aku sendiri akan menjadi jaminan untuknya. Engkau bisa mengandalkan aku akan bertanggung jawab untuknya." Mereka semua, termasuk Benyamin, kembali pada Yusuf di Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, dia berkata kepada pengurus rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, dan sembelihlah seekor hewan dan siapkan makanan, karena mereka akan makan denganku pada siang hari ini." Mereka ketakutan dan memberitahu pengurus rumah Yusuf bahwa uang yang mereka bayarkan sebelumnya ada di dalam karung mereka. "Tenanglah, jangan takut." Mereka diantar ke rumah Yusuf untuk makan. Yusuf datang dan mereka sujud sebagai rasa hormat. Yusuf melihat saudaranya Benyamin, dia berkata, "Apakah ini adik bungsumu yang pernah kau ceritakan kepadaku? Kiranya Tuhan memberkatimu, anakku." Yusuf segera meninggalkan mereka dan mencari tempat untuk menangis. Sesudah itu, dia kembali untuk makan bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf memerintahkan pengurus rumahnya dan berkata, "Isilah karung-karung orang itu dengan bahan makanan, sebanyak yang bisa mereka bawa, dan taruhlah uang setiap orang di mulut karungnya. Taruhlah piala perakku di mulut karung anak yang bungsu, dan juga uang untuk pembelian gandum." Dan dia melakukan seperti yang Yusuf perintahkan. Dalam perjalanan mereka kembali ke Kanaan, pelayan Yusuf menyusul mereka dan menyalahkan mereka karena mencuri. Dia mencari dimulai dari yang tertua dan diakhiri dengan yang termuda. Dan piala itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Kemudian mereka mengoyakkan pakaian mereka dan setiap orang memuati keledainya dan kembali ke kota. Yehuda mengaku pada Yusuf dan memohon untuk berbicara. "Sekarang, biarkan hambamu ini menjadi budakmu sebagai ganti adik bungsuku itu, dan biarkan dia pulang ke rumah. Karena bagaimana aku harus pulang kepada ayahku jika dia tidak bersamaku? Ayahku pasti akan mati." Yusuf tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dengan menangis, dia mengungkapkan dirinya kepada saudara-saudaranya. "Aku saudaramu Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Sekarang jangan bersedih hati dan marah pada dirimu sendiri, karena kamu menjualku ke sini karena Tuhan mengutus aku sebelum kamu untuk menyelamatkan hidupmu. Kamu harus memberitahu ayahku tentang semua kemuliaanku di Mesir dan semua yang telah kamu lihat. Segeralah bawa ayahku ke sini." Kemudian dipeluknya leher adiknya Benyamin dan menangis. Dan Benyamin menangis di lehernya. Dan dia mencium semua saudara-saudaranya dan dia menangis sambil memeluk mereka. Setelah itu, saudara-saudaranya berbicara dengannya. "Anak-anak, apakah kalian pernah disakiti oleh teman kalian atau disakiti oleh seseorang?
Apa reaksi kalian? Apakah kalian membenci mereka dan berencana untuk membalas dendam? Kita melihat bahwa terlepas dari apa yang terjadi pada Yusuf, dia tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi dia menunjukkan belas kasihan dan pengampunannya. Itu juga yang Yesus lakukan kepada kita. Kita menjadi musuh Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi daripada membenci kita dan membiarkan kita semua masuk neraka, Dia menunjukkan belas kasihannya dengan memberikan anaknya yang berharga, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus semua dosa kita, dan siapapun yang datang kepadanya dan bertobat dari segala dosa, mereka akan menerima pengampunan darinya. Dan jika kamu mengalami pengampunan itu, kamu akan dimampukan untuk menunjukkan belas kasihan dan pengampunan kepada orang lain juga. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the shall feast at the table spread for me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever, and I shall feast at the table spread for